Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, bertemu lagi dengan saya Erti Purnamasari. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas hari kelima di luar kelas. Pertama, apa pengertian dari fun learning? Menurut saya pribadi, fun learning itu adalah melakukan kegiatan belajar yang prosesnya penuh dengan hal-hal yang menyenangkan atau diisi dengan metode-metode belajar yang menyenangkan. Kemudian mengapa proses belajar itu harus fun learning? Karena proses belajar yang fun learning dapat membuat anak tertarik dan tumbuh minatnya untuk mengulangi lagi kegiatan belajar tersebut. Lalu apa tujuan dari fun learning? Tujuan dari fun learning itu yang pertama itu menumbuhkan minat belajar terhadap anak-anak tersebut. Jadi ketika dia senang dalam belajar, maka dia akan mengulangi lagi hal yang menyenangkan itu. Lalu apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba itu wajib. Siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning itu adalah anak-anak. Alasannya karena anak-anak jika tidak fun learning, tidak merasakan fun learning, maka dia tidak akan mau lagi mengulangi kegiatan belajar tersebut. Lalu siapa yang harus menciptakan fun learning? Yang harus menciptakan fun learning itu adalah orang dewasa atau pembelajar. Kemudian bagaimana cara menciptakan fun learning? Caranya, kegiatan belajar tersebut diisi dengan metode-metode yang membuat anak-anak tersebut tertarik untuk mengulanginya lagi. Lalu bagaimana cara mengevaluasi apakah anak tersebut fun learning atau tidak? Nah, cara mengevaluasinya, maka kita mengajak anak tersebut untuk melakukannya lagi. Jika anak tersebut tidak mau, maka fun learning itu belum tercipta. Kemudian, apa dampak bila terjadi belajar proses yang menyenangkan? Jika proses belajar tersebut menyenangkan, maka otomatis anak-anak akan ingin mengulangi lagi kegiatan belajar tersebut. Lalu, apa dampak bila terjadi proses belajar yang tidak fun learning? Jika tidak fun learning, tentunya anak-anak sulit untuk tumbuh minatnya dan tidak akan ingin mengulangi lagi kegiatan belajar tersebut. Lalu yang bagian B itu apa pengertian dari small step system? Small step system itu adalah proses kegiatan belajar terhadap anak, yaitu dengan cara bertahap dari yang mudah terlebih dahulu. Kemudian mengapa harus bertahap? Karena agar anak tersebut tidak terlalu direbut hak-hak anak tersebut. Kemudian tujuan dari small step system itu untuk Kemudian yang bagian B, apa pengertian small step system? Small step system itu adalah kegiatan belajar terhadap anak dengan cara bertahap dari yang mudah terlebih dahulu. Lalu mengapa harus bertahap? Karena jika tidak bertahap, anak akan merasa terbebani. Nah, jika bertahap dari hal yang mudah, maka anak akan tertarik dan mudah mengerti dalam belajar tersebut, sehingga tumbuhlah minat belajar untuk mengulanginya, sehingga anak tersebut tidak merasa terbebani dan stres dengan kegiatan belajar tersebut. Dan ketiga itu tujuan small step system. Tujuannya agar anak senang dan mudah mengerti dan mau mengulangi lagi kegiatan belajar tersebut. Lalu bagaimana cara menciptakan agar anak Selanjutnya bagaimana cara agar motivator bisa menerapkan sistem small step system? Itu dengan cara melakukan individual system terlebih dahulu. Motivator harus terfokus pada anak tersebut. Motivator harus menjadi fasilitator terhadap proses belajarnya anak tersebut.